Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dinar. Video sebelumnya udah ngalor ngidul ya, ngomongin tentang dasar-dasar kalian sebelum menulis novel. Juga dikasih starter packnya, apa aja yang harus kalian siapin gitu ya sebelum kalian terjun ke dunia literasi. Dan ada video-video selanjutnya sebelumnya juga yang udah aku share tentang dunia literasi, tentang tips-tips pemasaran, juga tentang apa yang harus kalian lakukan di awal biar biar kalian ada pembacanya. Itu juga udah di-share ya di video-video sebelumnya, kalian ubek aja di channel ini. Nah, sekarang aku mau share tentang gimana caranya sih numbuhin feel dalam tulisan, juga karakter. Lebih dalam lagi nih bahasannya. Kemarin kan cuma tentang dialog tag ya, yang sebenarnya juga aku juga nggak begitu menguasai loh tentang teknik dasar itu sebetulnya ya. Kenapa? Karena asal udah dapat aja, maksudnya udah dapat cara. Oh iya tahu ini kata yang dialog tag, oh iya tahu ini harus koma, oh iya tahu ini harus kecil, oh iya tahu ini harus besar. Jadi pas nulis tuh dengan yang dasar-dasar tadi tuh udah lancar aja gitu. Kalian mau nulis apapun kalimatnya kalian udah bisa. Yang mana yang kalimat langsung, yang mana yang kalimat tidak langsung, yang mana yang harus yang mana yang harus kasih elipsis, yang mana yang tidak, yang mana yang harus kasih em dash, yang mana yang tidak gitu. Itu tuh kayak udah dengan materi dasar itu tuh udah insya Allah udah dapet lah, kalian udah pasti bakalan lancar gitu nulisnya, nggak akan pusing lagi sama yang namanya teknik. Nah sekarang menurut aku nyawa dari sebuah buku itu adalah feel dari ceritanya, juga konflik yang ada di dalamnya, bukan cuma sekedar teknik penulisan. Nih ya, aku kasih tahu, sebuah tulisan dengan teknik yang sangat mumpuni dan sangat tinggi akan kalah dengan tulisan yang ada nyawa di dalamnya. Ada feel tersendiri di mana pembaca tuh ikut hanyut dan ikut ngalir sama tulisannya. Kalian pernah gak sih baca buku yang tulisannya tuh bagus, rangkaian katanya rapih banget, kayak sempurna banget gitu, tapi kalian buat ngikutin ceritanya tuh kayak jadi kayak cuma dapat kesan oke, ini tulisan bagus gitu, tapi kalian nggak ikut anyut di dalamnya. Jadi kayak cuma ditunjukin bahwa ini gue hebat loh nulis gitu, tapi kalian nggak ikut larut sama si penulis cerita gitu, nggak ikut larut sama cerita yang ditulisin di sana. Nah itu yang menurut aku sangat disayangkan. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang gitu, bahwa sebetulnya dalam cerita, dalam sebuah novel, sebuah buku atau sebuah tulisan fiksi, yang paling penting itu adalah jantungnya, itu adalah feel gitu. Ada feelnya nggak sih ini tulisan gitu. Walaupun ya, karena pada faktanya kayak gini ya, walaupun tulisannya berantakan, dia nggak ngerti tekniknya, dia nggak ngerti tata cara kepenulisan yang baik dan benar kayak gimana, tapi ketika ide ceritanya oke dan feelnya dapet, pembacanya pasti banyak gitu. So sekarang kita bakal belajar gimana caranya menumbuhkan feel dalam sebuah tulisan, yang sebetulnya nggak ada tips khusus. Ini tuh kayak refleksi aja sih gitu dari reaksi-reaksi para pembaca yang udah baca ceritanya Dinar ya. Alhamdulillah rata-rata ikut pada hanyut juga gitu sama isi ceritanya, ikut hanyut dan ikut terbawa sama apa yang aku suguhkan gitu, dengan berbagai macam reaksi ya. Ada yang bilang Dinar nih tukang nyiksa tokoh utama tahu, katanya. Dinar nih memang sukanya tuh bikin nangis pembaca, katanya. Dinar nih apa sih, katanya, pasti aja tulisannya tuh kayak gitu bikin orang termehek-mehek. Selama ini kesannya kayak gitu, tapi sebetulnya dari semua kalimat yang beragam itu yang masuk ke dalam diriku, yang disampaikan kepada diriku gitu, itu sebetulnya menurut aku adalah satu hal yang sama dengan berarti feel-nya kena gitu. Itu kalau aku nangkepnya ya, sebagai penulis ketika melihat respon pembaca, berarti feel-nya kena, berarti feel-nya dapet nih tulisan, sampai akhirnya mereka merespon seperti demikian gitu.
Dan kalimat kayak tukang nyiksa tokoh utama gitu, itu sama dengan kita bisa menempatkan konflik dengan baik sehingga mereka pun ikut terlibat dengan konfliknya, pembaca juga ikut terlibat dengan konfliknya, sampai akhirnya mereka ikut kesel dan ikut nggak terima kalau tokoh utamanya dikayak gituin tanda kutipnya, tokoh utamanya mengalami hal itu gitu, mereka juga ikut nggak terima. Nah, gimana caranya gitu ya menumbuhkan feel itu? Temukan ide cerita di mana kalian juga mau terlibat di dalamnya. Temukan ide cerita di mana kalian tuh ngerasa kayak aku tuh mau loh terlibat dalam konflik itu gitu. Kalau orang menghindari konflik ya, kita tuh hidup nggak mau berkonflik gitu kalau orang lain, tapi kalau penulis beda, kita mencari-cari konflik. Dimana ada konflik di situ ada kita buat dirangkai dan ditulis gitu. Jadi ketika ketemu dengan konflik sesuatu gitu ya, misal kalian ketemu satu tema pelakor misal kayak gitu ya, ini bukan tema yang bakal saya tulis, cuma banyak kan yang kepikiran kayak gitu. Oke, kepikiran satu tema pelakor, ini pasti pembacanya banyak karena lagi digandrungi, ini pasti banyak respon, entah yang suka atau entah yang kesel atau entah yang benci juga gitu, tapi setidaknya traffic tulisannya naik. Tapi pikirin apakah dengan konflik pelakor tadi kalian mau masuk ke sedalam-dalamnya ke dalam konflik itu apa enggak gitu. Karena ketika kalian menulis fiksi itu sama dengan kalian juga harus siap dengan riset. Jangan sampai di tulisan kalian itu bakal ada plot hole yang bikin tulisan kalian jadi cacat logika, jadi nggak nyambung, tulisannya jadi nggak bisa diterima sama akalnya kita. Jadi kalian harus mau riset gitu ketika kalian mengangkat konflik tentang pelakor di dalam tulisannya kalian. Berarti kalian harus riset tentang dunia perpelakoran itu seperti apa, perilaku mereka seperti apa, sisi psikologis mereka seperti apa, di mana konflik yang bisa kalian tekankan sampai akhirnya kalian bisa sampai akhirnya kalian ingin pembaca tuh nangkep hal ini loh gitu. Misalnya kalian mau nyimpan hikmah nih dari cerita si pelakornya, hikmahnya apa? Oh, hikmahnya adalah misal ya, pelakor tuh nggak semuanya salah kok gitu, pelakor tuh nggak semuanya salah loh gitu, ada kok pelakor yang baik. Itu adalah stressing yang mau kalian tunjukin ke pembaca, maka itu konflik yang harus ditekankan dan kalian harus ikut larut di sana gitu. Hal-hal apa sih yang ngebuat orang kedua ini bisa diterima? Kalian cari riset gitu ya, akhirnya temuin adegan-adegan yang bisa bikin pembaca tuh nerima kesan bahwa oh orang kedua tuh nggak selamanya salah, oh orang kedua tuh nggak selamanya buruk ternyata gitu. Itu kan yang mau di stressing. Nah mau nggak mau kalian harus larut di situ juga, harus bisa jadi orang yang mengerti posisi itu. Kayak di bukunya Diari Kirana Kejora ini gitu ya, buku yang baru launching kemarin, alhamdulillah udah lahir. Di bukunya ini konfliknya adalah sebetulnya konflik sederhana gitu ya, dan mainstream juga gitu, kayak anak kota, anak orang kaya, anak seorang pengusaha perempuan, anak tunggal, suka sama laki-laki yang dingin, mainstream banget kan, yang dingin, cuek, nggak peka sama perempuan, nggak mau pacaran, nggak mau digodain, nggak mau dideketin. Kebalikannya dengan tokoh perempuan yang benar-benar agresif dan ekspresif gitu. Konflik di awal tuh cuma kayak gitu doang gitu, kayak ringan-ringan, lucu-lucu gitu ya, dimana seorang anak perempuan yang kurang perhatian dari orang tuanya sampai akhirnya dia nyari perhatian di tempat lain, dia nyari kesenangan di tempat lain, dia nyari hiburan lain gitu ya, dia suka sama satu orang laki-laki dan dia ambisi gitu, dia pengen banget ngedapetin si laki-laki ini gitu. Di situ terus konfliknya di awal-awal, tapi laki-lakinya kekeh nggak mau karena nggak suka tipe perempuan yang kayak gitu gitu, sampai akhirnya konflik berpindah gitu ya, dari si perempuan yang tadi gitu, yang pembaca di awal sempat respon kayak ini kok perempuan keganjenan banget sih, kegatelan banget sih gitu, tapi di akhir tuh aku twist gitu ya, aku nggak twist sih, aku belokin perasaan pembaca sampai akhirnya jadi sayang sama si tokoh Kirana.
Kenapa? Karena di situ muncul konflik di mana Kirana ini ternyata sakit leukemia. Itu juga masih biasa kan. Tapi yang saya tekankan di situ adalah feel-nya menjadi seseorang yang punya penyakit kanker darah itu seperti apa. Tuh. Sampai akhirnya saya juga ikut baca-baca tentang orang-orang yang menderita leukemia itu kayak gimana, respon badannya kayak apa, dia ngalamin apa, pengobatannya kayak gimana, ada berapa banyak macam pengobatan dari leukemia. Dari semua literatur yang saya baca, yang dimasukin ke bukunya cuma dikit, yang dimasukin ke sini cuma dikit, kayak cuma sekilas-sekilas, kayak adegan Kirana diinfus, adegan Kirana muntah-muntah, adegan Kirana ada efek apa lagi gitu dari kemoterapi dan lain-lain. Itu aja yang dimasukin, tapi saya bacanya lengkap gitu ya, bacanya lengkap tentang orang yang terkena leukemia tuh kayak gimana, dan saya bayangin rasanya kayak gimana buat mengalami hal itu. It means sama dengan penulis pun jadi tokoh utama, ya kan, mau nggak mau harus merasakan rasanya jadi tokoh utama kayak gimana. Nah itulah mungkin gitu ya yang akhirnya ngebuat pembaca bilang bahwa feel-nya kuat gitu. Ini tulisan feel-nya kuat dan terasa. Sampai kemarin gitu ya, bukunya dibeli sama salah seorang pejuang kelainan darah juga gitu ya, yang sakit lupus, Mbak Windy. Sehat selalu ya Mbak. Beliau baca Kirana dan dia bilang ini tuh percis banget sama apa yang aku alamin, kata dia. Maksudnya apa yang dia rasain, saya bisa merefleksikan apa yang Mbak Windy rasakan, dan Mbak Windy yang mengalami itu langsung mengiyakan apa yang saya tulis gitu. Ngerti nggak? Jadi feel yang saya simpan di tulisannya itu langsung kena ke yang ngalamin langsung. Padahal saya tidak mengalami itu. Kenapa? Karena riset, karena baca. Saya mencoba memposisikan diri saya menjadi tokoh utama, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap tulisan. Akan ada, jadi ada nyawa dan ada rasanya gitu dari kalimat per kalimat yang dituliskan gitu. Itulah yang buat apa ya, yang buat saya tuh kayak bakalan terus ada di dunia literasi ya, walaupun dengan segala gejolaknya gitu, rasa capek dan lain-lain tuh kayak bakalan, kayaknya nggak akan aku gubris ya. Kenapa? Karena udah kadung asik sama dunia literasi karena tadi itu gitu, dengan konflik yang aku tuliskan. Di situ tuh aku ngalamin apa yang orang lain alamin, sehingga menumbuhkan rasa empati yang jauh lebih dalam lagi, ngasah diri sendiri gitu, ngasah perasaan diri sendiri, ngerasain apa yang orang lain rasain, termasuk apa yang ada di buku Heal or Hell ini gitu. Ini kan cerita tentang seorang yang SSA ya, same sex attraction, menikah dengan perempuan yang polos, nggak tahu apa-apa gitu. Tokohnya namanya Rendra dan Embun. Di situ aku harus jadi Rendra, harus ngerasain apa yang Rendra rasain, juga harus ngerasain apa yang Embun rasain. Aku blend di satu tulisan yang sama, sampai akhirnya apa, menumbuhkan feel tersendiri di tulisannya. Lalu di Kirana juga sama gitu, aku ngerasain, aku coba rasain apa yang tokoh utama rasakan, apa yang orang-orang rasakan yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang tokoh utama rasakan juga. Di situ aku mau larut, di situ aku bener-bener terjun gitu, baca yang banyak, terus nonton yang banyak juga gitu ya, gimana rasanya jadi mereka, apa sih yang mereka ini gitu, apa sih yang mereka rasa. Dan itu tuh jadinya selain menambahkan feel dalam tulisan kalian, juga akan menghindari yang namanya plot hole, alias ketidak masuk akalan dalam satu cerita gitu, nggak ada cacat logika gitu di sana. Kenapa? Karena kita udah tahu boundariesnya apa aja gitu. Kayak tema tentang leukemia tuh kita udah tahu batasannya apa aja yang harus dieksplor dan mana yang nggak boleh dieksplor. Tentang SSA juga kita tahu yang mana yang harus dieksplor dan mana yang enggak. Atau mungkin tentang perpelakoran yang mungkin jadi tema yang menarik buat kalian tulis, juga kalian harus tahu batasan-batasan mana yang harus kalian masukin. Stressing gitu, stressing dalam tulisan tuh penting banget. Bisa jadi tema kalian itu sama dengan banyak orang di luar sana, tapi stressing yang kita tuliskan, yang kita fokuskan gitu ya. Stressing ngerti kan maksudnya? Penekanan gitu, penekanan penekanan alur di sebelah mana aja sih gitu yang mau kalian benar-benar tunjukin ke pembaca. Nah itu yang bakal ngebedain dengan
penulis-penulis lain, karena karakter tulisan satu orang itu tidak akan pernah sama dengan orang yang lainnya, itu pasti bakalan beda. Nah, temuin warna kalian sendiri, dan semakin kalian terjun, semakin kalian banyak nulis, semakin kalian tahu bahwa oh ini warnanya saya tuh kayak gini ternyata nulisnya gitu. Ternyata memang warna apa ya, eksplorasinya tuh ternyata seperti ini gitu. Nah, nanti kalau udah ketemu teknik kepenulisan semacam apa, karakter tulisan semacam apa, terus udah tahu cara ngeblend feeling dalam satu tulisan tuh seperti apa, kalian bakal bisa ngelibas semua genre. Mau genre apa, mau romance, mau komedi, mau tragedi, mau metropop gitu ya, itu semuanya bakal bisa kalian babat habis gitu. Saya mau gitu yang babat semua genre itu, kecuali thriller dan horor. Tidak akan pernah juga gore. Nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau mendalami itu. Makanya kan menulis tuh benar-benar membutuhkan diri kita untuk, terutama fiksi ya, membutuhkan diri kita untuk benar-benar terjun sampai ke dalam-dalamnya gitu, ngerasain apa yang betul-betul dirasain sama tokoh utama. Kalau misalnya nggak bisa nulis horor ya jangan, karena kalian kan harus ngeblend dengan cerita kalian juga gitu. Kalau nggak kuat ya jangan nulis gitu. Thriller juga sama kan, adegan berdarah-darah lah dan lain-lain. Kalau kalian nggak sanggup ya jangan, karena kalian nanti nggak akan bisa ikut ngeblend sama tulisannya tuh ya. Itu tips tentang bagaimana cara membuat feel-nya semakin kena. Oh ya, satu lagi, perbanyak diksi kata-kata yang bakal menunjang ceritanya kalian. Tapi inget ya, jangan lebay diksinya. Karena ada yang saking semangatnya gitu ya, diksi-diksi aneh gitu dalam yang sebetulnya tidak lazim juga gitu, tapi dia blend gitu semuanya kayak dirgantara, terus saliva, netra, dan netra aku masih pakai netra, saliva, terus kornea. Apalah gitulah ya, diksi-diksi yang agak tidak lazim gitu ya di telinga, bukannya jadinya indah malah jadi apa nih gitu, apa sih artinya gitu, malah jadi aneh gitu. Jadi hati-hati juga dengan pemilihan diksi gitu ya. Justru kalau menurut aku semakin sederhana untayan kalimat yang dikeluarkan, semakin mengalun indah, semakin itu kena gitu. Jadi bukan masalah di diksinya ya, tapi masalah di bagaimana kita meracik diksi-diksi tadi sehingga akhirnya bisa enak gitu buat dibaca sama pembacanya kita gitu. Oh iya, kalau ada yang mau order kalau ada yang mau order novelnya dan kepo sama isinya apa, boleh banget komen aja di bawah, atau bisa WA langsung ke penulisnya. Cara WA langsungnya gimana ya, nanti di kolom deskripsi lah ya, nanti aku cantumin nomor WA-nya gitu, kalian bisa order novelnya. Buat jadi salah satu referensi kalian boleh banget, walaupun tidak sempurna ya novelnya saya juga, tapi mungkin pengen ikut larut juga sama ceritanya yang udah Dinar rangkai, boleh kalian beli novelnya gitu. Mau beli yang ini juga, buku outline, boleh banget kalian cek Shopee ya, ini ada, dan motifnya ada banyak banget. Ini motif yang aku pilih karena warnanya sangat pastel. Aduh, saya pecinta pastel, lucu banget tuh, jadi semangat lagi nulisnya ya kan, gara-gara buku. Gitu ya. Nanti bakal ada lagi tema penulisan lain yang insya Allah saya pelajari dulu biar bisa di-share-nya nggak setengah-setengah. Semoga bermanfaat dan semangat menebar kebaikan teman-teman. Oh iya, tema yang selanjutnya adalah tanggung jawab dalam menulis. Serius banget. Tapi itu penting banget buat nanti kita bahas bareng-bareng ya. Boleh ngobrol di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bakal Dinar balas insyaallah. Ya udah gitu aja. Sehat selalu teman-teman, stay safe, dan semoga
kita semua terhindar dari virus corona. Ya, selamat berkumpul bersama keluarga. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.